Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda udah berbagi beberapa sumber menarik nih soal uji klinis vaksin TBC M72S01E yang lagi jalan di Indonesia. Dan emang lagi banyak banget dibicarain ya, bahkan ada narasi-narasi konspirasi gitu terutama yang nyangkutin ke Bill Gates. Sumber-sumber Anda ini kan ada analisis, laporan berita, data juga ya soal uji klinisnya. Nah, misi kita hari ini kita bongkar fakta di balik narasi itu. Kita coba pahami kemana sih Indonesia terlibat dan apa artinya ini buat Anda, buat kita semua dalam upaya lawan TBC. Yuk kita bedah bareng. Oke, pertama-tama penting banget kita pahami dulu konteksnya ya. Skala masalah TBC di Indonesia ini, wah gede banget. Anda ini kan tinggal di negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia, cuma kalah dari India. Kedua di dunia ya? Iya. Kedua, bayangin aja, tiap tahun itu ada sekitar 100.000 sampai 125.000 orang di Indonesia meninggal karena TBC. Ini bukan angka doang loh. Ini krisis kesehatan masyarakat yang, ya ampun, nyata banget dan mendesak. Angka yang bikin sedih ya. Waduh, skalanya ngeri banget ya. Terus masalahnya lagi, vaksin yang kita punya sekarang, BCG itu, walaupun udah lama banget dari tahun 1920-an dan bantu banget lindungi bayi, tapi ternyata kurang kuat gitu ya buat remaja dan dewasa? Betul, kurang efektif di kelompok usia itu. Padahal yaitu kelompok usia ini yang paling banyak nularin TBC kan? Makanya dunia emang lagi butuh banget vaksin baru. Nah, si M72AS01E ini jadi harapan gede gitu. Kandidat pertama nih setelah lebih dari 100 tahun yang kayaknya bisa melindungi kelompok usia remaja dan dewasa itu. Tepat sekali. Nah, nyambung ke soal narasi vaksin Bill Gates tadi yang banyak di sumber Anda. Ini perlu diluruskan nih. Jadi, vaksin ini awalnya tuh dikembangin sama GSK, GlaxoSmithKline, perusahaan farmasi. Awalnya. Iya. Terus Bill and Melinda Gates Foundation, BMGF, sama Wellcome Trust, mereka masuk kasih pendanaan. Dananya gede buat uji klinis fase 3. Kenapa coba? Nah, ini nunjukin ada masalah namanya kegagalan pasar. Kegagalan pasar, maksudnya gimana tuh? Jadi gini, penyakit kayak TBC ini kan banyaknya di negara berkembang atau miskin ya. Buat perusahaan farmasi murni, kadang ngembangin obat atau vaksin buat penyakit kayak gini itu secara komersial kurang menguntungkan dibanding obat buat penyakit di negara kaya. Nah, disitulah filantropi kayak Gates Foundation masuk. Mereka bantu danain riset yang penting banget ini. Oke. Jadi ngisi kekosongan dana riset ya? Betul, makanya Bill and Melinda Gates Medical Research Institute, GMRI, itu organisasi nirlaba, dia jadi sponsor uji klinisnya. Jadi, clear ya, ini bukan berarti Bill Gates yang bikin atau punya vaksinnya. Lebih ke upaya filantropi lah. Oke, jadi peran filantropi itu krusial ya buat riset penyakit kayak gini. Tapi ini nyambung lagi nih ke kekhawatiran lain yang juga muncul di sumber Anda. Ada anggapan Indonesia ini jadi semacam kelinci percobaan. Istilahnya kan uji klinis ya. Tapi kekhawatiran publiknya gitu kan. Kenapa harus Indonesia? Gimana kita yakin ini bukan eksploitasi? Pertanyaan bagus banget dan ini valid ya kekhawatiran itu. Makanya penting dijelaskan. Istilah yang benar itu memang uji klinis. Ini standar global, wajib ada protokol ilmiahnya, etikanya ketat banget. Bukan uji coba asal-asalan, partisipasinya juga sukarela penuh. Sukarela, ya? Iya, harus. Nah, kenapa Indonesia? Justru ini, karena beban TBC di sini tinggi banget. Penting secara ilmiah buat mastiin vaksinnya nanti efektif di populasi yang paling butuh, termasuk ngelihat keragaman genetik kayak di Indonesia. Jadi ini bukan eksploitasi, tapi kebutuhan ilmiah, biar vaksinnya nanti beneran bisa dipakai global, termasuk buat Anda di sini. Oke, jadi ada alasan ilmiah yang kuat ya di baliknya. Terus manfaat langsung buat Indonesia apa dong kalau kita terlibat di uji klinis ini? Wah, potensinya lumayan signifikan. Kalau vaksin ini berhasil, Anda di Indonesia bisa jadi yang pertama-tama dapat akses. Penting banget kan, ngingat kasus TBC kita tinggi. Selain itu, ada transfer teknologi, transfer pengetahuan, kapasitas riset kita jadi naik kelas. Ini ngelibatin peneliti-peneliti hebat loh, dari UI, dari Unpad. Oh, ada transfer teknologi juga ya? Ada. Bahkan harapannya, seperti yang disinggung sumber Anda juga, nanti Bio Farma bisa ikut produksi di dalam negeri. Kayak pengalaman kita sama vaksin polio dulu. Ini kan langkah bagus buat kemandirian kesehatan kita. Itu sisi positifnya. Nah, sekarang keamanannya gimana? Pengawasan etiknya, ini pasti jadi pertanyaan gede buat banyak orang, termasuk Anda yang dengerin.
Pasti. Jadi gini, vaksin M72AS01E ini udah lewat uji praklinis di hewan, terus uji klinis fase 1 dan fase 2 di manusia. Nah, di fase-fase awal itu fokus utamanya memang ngecek amanan awal. Oke, udah ada tahapannya ya. Udah. Nah, yang fase 3 sekarang ini skalanya jauh lebih gede. Total 20.000 orang di banyak negara. Di Indonesia sekitar 2.000 orang. Studinya itu namanya double blind. Double blind, maksudnya Artinya, baik partisipan maupun penelitinya itu sama-sama nggak tahu siapa yang dapat vaksin asli, siapa yang dapat placebo atau vaksin kosong. Ini biar hasilnya objektif, nggak bias. oke, biar adil ya penilaiannya. Betul. Nah, semua proses ini diawasi ketat banget sama lembaga kredibel. Ada BPOM kita, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terus ada Komite Etik Penelitian, kayak di FKUI itu ada. Dan ingat, partisipasi itu wajib sukarela. Harus pakai informed consent. Informed consent itu penjelasan lengkap dulu baru setuju gitu ya? Tepat. Dijelasin semua risikonya, manfaatnya, baru orangnya mutusin mau ikut atau enggak. Terus, data pribadi Anda juga aman, dilindungi sama UU Perlindungan Data Pribadi kita, UU PDP. Terus, satu lagi yang penting disinggung sumber Anda soal penerimaan publik di Indonesia, sertifikasi halal. Nah, soal ini, meskipun belum ada info spesifik ya buat M72AS01E di konteks uji klinis ini, tapi Indonesia kan punya mekanismenya, punya kapasitasnya. Contohnya, vaksin Sinovac kemarin kan bisa dapat sertifikasi halal. Jadi, ya transparansi soal ini dari penyelenggara nanti pasti penting banget buat bangun kepercayaan. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, dari deep dive kita kali ini, gimana? Uji klinis vaksin TBC M72AS01E di Indonesia ini langkah penting ya, didorong kebutuhan medis yang mendesak banget buat lawan TBC. Iya, betul. Dukungan filantropi itu masuk buat ngatasin kegagalan pasar tadi, jadi bukan agenda tersembunyi. Terus ada potensi manfaat strategis buat Indonesia. Dan yang paling penting, prosesnya ini diawasi berlapis-lapis secara ilmiah dan etika oleh lembaga kita dan internasional. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat potensi manfaat vaksin ini kan gede banget ya, buat ngatasin masalah TBC yang nyata di depan mata kita di Indonesia. Dan di sisi lain, ada lapisan-lapisan pengawasan ilmiah dan etika yang udah dirancang buat melindungi partisipan. Pertanyaannya mungkin, gimana ya cara kita, Anda semua, bisa menyeimbangkan sikap kritis yang sehat itu penting banget terhadap informasi baru, tapi juga tetap terbuka sama solusi yang mungkin ditawarkan sains buat krisis kesehatan yang lagi kita hadapi bareng-bareng ini. Nah, itu mungkin sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.